Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah nikmat Allah tetap dicurahkan kepada kita, terutama pada pagi hari ini kita bersama diperkenankan untuk bisa melaksanakan, masih diperkenakan untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini, dan kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disampaikan oleh MC bahwa tema pagi hari ini adalah tentang ad-din wa daulah, agama dan negara. Mungkin tema ini tidak ada dalam jajaran tema yang disusun di Masjid Agung Jami ini, tapi saya anggap ini penting, dan mestinya saya hari Rabu terakhir, karena tadi malam bagian takmir, bagian taklim ini mendapatkan informasi bahwa penceramah pada malam ini tidak bisa hadir. Sudah siap saja, karena setiap hari Jumat saya sengaja tidak pengajian kemana-mana. Tema ini saya anggap sebagai tema yang penting, karena sebagian dari saudara-saudara kita sesama muslim itu tidak mengabaikan tentang peran negara, karena mereka menganggap agama itu sudah cukup, tanpa negara pun tanpa agama pun agama akan tetap jalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menelusuri sejarah sirah nabawiyah, bahwa Nabi ketika di Makkah belum mendirikan sebuah negara, karena di sana Nabi baru dalam rangka membangun akidah, membangun keyakinan yang baru, yang berbeda sama sekali dengan keyakinan umat sebelumnya. Nah, setelah Nabi hijrah, Nabi pada tahun yang kedua merubah nama kota yang semula Yasrib menjadi kota namanya Madinah. Dan pada tahun kedua itu langsung Nabi
membuat piagam Madinah, menyusun piagam Madinah, Ad-Dustur Al-Madinah atau Madinah Charter, di mana di dalam Madinah Charter itu atau piagam Madinah itu menggambarkan bahwa Nabi sebagai pembawa misi agama Islam, ada isyarat bahwa Nabi tidak mungkin agama itu bisa berkembang tanpa adanya negara. Maka negara yang dibangun pertama kali adalah negara Madinah. Yasrib dirubah menjadi Madinah. Mengapa disebut dengan Madinah? Karena Nabi mempunyai misi besar. Kota Yasrib dirubah menjadi kota Madinah, yang berarti Madinah itu bukan bermakna kota, tapi bermakna sebuah negara yang berperadaban tinggi. Maka disebutlah at-tamadun gitu. Jadi tamadun itu adalah peradaban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Nabi membangun sebuah negara yang namanya Madinah, yang itu akhirnya menjadi nama sebuah kota Madinah. Sehingga pada gilirannya kalau ada sebuah kota itu disebut dengan Madinah. Jadi kalau kota Malang, Madinah itu Malang. Jadi kota Malang. Yang semula itu adalah kota yang dibangun atau negara yang dibangun oleh Nabi sebagai negara yang berperadaban tinggi, bukan berkebudayaan tinggi. Ini ada perbedaannya. Nah, pertama kali yang dibangun oleh Nabi, disusun oleh Nabi, karena Nabi itu memahami bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat majemuk. Ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada masyarakat musyrik yang bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi penyembah selain Allah itu. Maka untuk menyatukan mereka diperlukanlah namanya Undang-Undang Dasar, yang disebut dengan, saya ulang sekali lagi, Piagam Madinah, yang dulu dalam bentuk narasi, yang sekarang sudah disusun oleh pakar hukum tata negara, bahwa Piagam Madinah yang ada itu menjadi 47 pasal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal ini menjadi isyarat bagi kita bahwa Nabi memahami mengembangkan agama tanpa sebuah wilayah, tanpa sebuah negara itu tidak mungkin. Maka pada saat itulah dicanangkan juga wilayah yang dibangun oleh Rasulullah adalah Jaziratul Arab. Jadi semenanjung Arabia yang sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Sebagai bukti, kalau wilayah Nabi itu sampai semenanjung Arab, ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal menuju ke Yaman untuk menjadi gubernur. Pada saat itu Rasulullah menanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi ya Mu'adz?" "Aqdi bi kitabillah. Fa illam tajid fi kitabillah, aqdi bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid fi kitabillah wala bi sunnati Rasulillah, ajtahidu ra'yi wala alu." Jadi dengan begitu menunjukkan bahwa wilayah negara
yang dibangun oleh Nabi sebagai wilayah Arab itu adalah Semenanjung Arabia, ya, yang disebut, yang akhirnya juga disebut dengan Al-Jazirah Al-Arabiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan begitu ada satu isyarat bahwa Nabi tidak mungkin membangun sebuah agama tanpa wilayah. Nah, wilayah itu adalah bukti sebuah negara. Kalau dalam isyarat Al-Quran surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, sampai seterusnya. Nanti kalau kita kaji secara khusus surat Al-Balad, itu penting pemahaman kita tentang negara. Pada 3 ayat itu disebutkan la uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah dengan negara ini. Wa anta khillum bihadzal balad, dan engkau berada di negara ini. Wa walidi wa ma walad, dan ada orang tua dan ada anak. Artinya bahwa negara, kalau ini menurut penafsiran seorang ulama besar namanya Ibnu Sina, dia menyatakan bahwa yang dikatakan negara itu pertama harus ada penduduk. Jadi wa anta hillum bihadzal balad, wa walidu wa ma walad, harus ada pemimpin dan harus ada yang dipimpin. Jadi kalau begitu ada pemimpin, ada yang dipimpin. Jadi kalau sebuah negara tidak ada penduduk, bukan negara. Kalau negara ada penduduk tanpa wilayah, itu tidak mungkin. Itu otomatis. Kalau ada negara, ada penduduk, tidak ada pemimpin, maka tidak akan jalan dengan baik. Maka Rasulullah pada saat itu adalah menjadi pemimpin pembangunan negara Madinah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan begini, maka kita bisa memahami Nabi dengan kebijakan membuat piagam Madinah. Itu berarti Nabi memahami bahwa negara itu perlu ada bukti formalitas. Jadi ada formalitas sebuah negara. Karena ada piagam itu yang ditulis gitu. Jadi di sini ada isyarat pentingnya sebuah perjanjian apapun itu harus ditulis, gitu. Jadi perjanjian apapun harus ditulis. Cuma yang menarik, Nabi di dalam membangun negara itu tidak disebutkan di situ Darul Islam. Tapi yang disebutkan adalah Darussalam. Ada yang menafsirkan Darussalam itu ya Darul Islam. Tapi ada yang membedakan Darussalam dengan Darul Islam, itu berbeda. Nabi sebagai utusan Allah untuk membawa misi Islam. Tapi ketika masuk di dalam sebuah negara, karena masyarakatnya ini dipahami adalah majemuk, ya, macam-macam. Nabi tidak menyebutkan di situ negara Islam, tapi disebutkan sebagai Darussalam. Karena tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan kata Darul Islam, itu tidak ada. Yang ada adalah Darussalam. Jadi kalau kita baca doa ketika wiridan, ya hanya wa adkhinnal jannata Darussalam. Jadi tidak ada wa adkhinnal jannata Darul Islam, tidak ada. Itu. Kemudian kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wa adkhinnal jannata Darussalam tadkhulul jannata bisalam. Jadi di sana ada sebutan Darussalam. Jadi ketika Nabi membangun sebuah negara,
Kemudian Nabi tidak menyebutkan di sana Islam, tapi yang disebutkan adalah Assalam. Makanya kalau ada negara Brunei Darussalam, ada Aceh Nanggru Aceh Darussalam. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemikiran inilah yang biasanya tidak banyak dipahami oleh saudara-saudara kita, bahwa biasanya kita menginginkan membangun negara Islam, kemudian tegakkan syariat, kemudian tegakkan khilafah. Itu mereka belum menelusuri sejarah. Berarti kalau begitu Nabi sudah memahami bahwa membangun negara, karena negara ini majemuk, maka diperlukanlah satu kebijaksanaan. Tidak menyebutkan Islam, tapi yang disebutkan adalah Assalam. Jadi Assalam beda dengan Al-Islam. Assalam adalah membangun sebuah negara sejahtera. Jadi kalau begitu, yang dipakai di dalam mengatur negara itu adalah nilai, ya, nilai Islam, gitu. Jadi bukan nilai Islam, karena Islam itu ada norma, ada nilai. Kalau norma itu yang tekstual, kalau nilai itu yang kontekstual. Jadi kalau tekstual, ya kalau hukum potong tangan, ya hukum potong tangan. Kalau zakat, ya zakat. Tapi di negara kita juga ada hukum undang-undang yang muncul karena tekstual, tapi juga ada yang tidak tekstual, yang kontekstual. Berdasarkan ajaran dipahami dari sisi nilai. Maka Rasulullah di dalam Piagam Madinah itu lebih banyak mengarah kepada pembentukan negara, ya, negara salam yang mendasarkan kepada nilai-nilai Islam. Bukan bersandar kepada norma-norma Islam secara tekstual, tidak. Tapi namanya nilai-nilai Islam. Nah, dengan begitu berarti pada masa Nabi itu sudah dipraktekkan hubungan antara ad-din wa daulah, antara agama dan negara. Jadi agama dan negara itu seperti dua sisi mata uang. Kalau dua sisi mata uang itu ternyata yang satu tidak ada, itu tidak terwujud sebagai mata uang. Wong gambare mek siji. Tapi kalau dua itu menjadi kuat, gitu. Jadi agama tidak akan menjadi kuat kalau tidak terwujud dalam sebuah negara. Tidak bisa diterapkan dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, negara tidak ada artinya kalau tidak ada agama. Jadi dua-duanya itu seperti dua sisi mata uang. Dan Nabi sendiri sudah mengisyaratkan bahwa ada negara bangsa pada saat itu. Jadi negara bangsa itu ya negara berdasarkan bangsa-bangsa yang ada. Nabi membangun negara Madinah, wilayahnya ada Jaziratul Arabiyah. Nah, dari situ ada negara bangsa yang sampai zaman modern itu muncullah negara-negara bangsa, negara kecil-kecil berdasarkan kebangsaan. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika masa Nabi ada isyarat seperti itu. Di dalam penerapan hukum itu sudah langsung. Cuma pada saat itu ya ini negara, ini ajaran Islam bersama-sama berjalan. Cukup seperti itu sampai itu era Utsmani. Ya. Jadi kalau nanti saya mengurut itu terlalu lama, gitu ya. Jadi langsung era Utsmani. Jadi Imperium Utsmaniyah di Turki. Jadi di Turki ada Bani Saljuk, ada Bani Utsmani. Jadi ketika era Utsmaniyah, orang-orang Turki itu ingin mewujudkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah
bahwa ada satu hadis seorang yang dikatakan kesatria, ya, seorang yang dikatakan kesatria yang sejati itu apabila bisa menguasai Konstantinopel. Gitu. Jadi Nabi pernah mengatakan, katakan seorang kesatria yang sejati apabila bisa menguasai Konstantinopel, yaitu wilayah Bizantium, di mana di situ dulu masuk pada wilayah Eropa. Dan ternyata pada masa Bani Utsmaniyah, mulai Bani Saljuk, mulai zaman Umayyah, itu selalu berusaha untuk menguasai Konstantinopel. Tapi itu baru bisa dikuasai ketika era Bani Utsmaniyah. Jadi kalau kita membaca buku peradaban Islam, ada peradaban Islam di Istanbul yang kemudian berubah Konstantinopel itu menjadi Istanbul. Orang Jawa bilang Istanbul gitu ya. Tapi asalnya adalah Islambul gitu. Enggak tahu riwayatnya kok dari Islambul menjadi Istanbul. Tapi kalau di Islamabad, di Pakistan, Islamabad. Sampai sekarang masih Islamabad. Tapi di Istanbul, asluhu Islambul. Tapi sekarang berubah menjadi Istanbul. Tidak tahu mungkin ini bahasa Turki. Istanbul, ya asalnya adalah Islambul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, periode antara Nabi sampai masa Kesultanan Turki, masa Bani Umayyah, yang orang Barat menyebutkan Ottoman, Imperium Ottoman. Ottoman itu dari kata Uthman menjadi Ottoman. Gitu. Nah, itu menggunakan hukum Islam, ya hanya ada dalam Al-Quran dan fikih. Dan kitab-kitab fikih. Jadi di dalam mengatur kenegaraan itu berdasarkan itu. Tapi setelah Bani Umayyah, terutama ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya. Jadi ada nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, karena setiap kepala negara itu menyebutkan dirinya dengan sultan. Jadi sultan dalam bahasa Arab. Karena kalau di Persia itu namanya Kisra, kalau di Yunani, di Romawi namanya Kaisar. Jadi berbeda. Kita di Islam itu namanya sultan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada masa Utsmaniyah dimulai dari Khalifah atau Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada saat itu hukum Islam itu sudah menjadi konun. Konun itu artinya undang-undang. Jadi semua hukum Islam itu dibuatlah semacam kompilasi hukum Islam. Nah, dari situ mulai hukum Islam menjadi hukum positif. Gitu. Hukum Islam menjadi hukum positif. Nah, ketika hukum Islam menjadi hukum positif, dimulailah dengan namanya kompilasi hukum Islam yang dikenal dalam era Sulaiman Al-Qanuni itu dengan istilah Al-Majallatul Al-Ahkam Al-Adliyah. Jadi namanya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Nah, pada saat itulah maka hukum Islam itu menjadi hukum positif. Apa artinya hukum Islam yang semula hanya di dalam kitab, itu dituangkan di dalam lembaran negara yang berubah menjadi konun. Nah, makanya Sulaiman dijuluki dengan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Sulaiman yang mengkanonkan, mengundang-undangkan hukum Islam yang ada di dalam kitab, di dalam Al-Quran itu menjadi undang-undang. Nah, pada saat itulah disebarkan model undang-undang versi ya Bani Utsmaniyah
bahwa undang-undang itu akan bisa efektif di dalam sebuah negara. Kalau tidak, maka hanyalah namanya ajaran itu hukum ada di dalam kitab saja, tapi tidak tertuangkan di dalam sebuah negara, dalam sebuah lembaran negara. Nah, pada saat itulah kemudian semua hukum Islam itu dituangkan dalam hukum negara di negara-negara di wilayah kekuasaan Bani Utsmaniyah. Wilayah kekuasaannya itu mulai dari Maroko sampai Asia, mendekati wilayah Cina sebagian, yang sekarang dikenal ada wilayah Xinjiang, ya, di mana di sana mayoritas orang Islam. Nah, di situ semua undang-undang itu diilhami oleh ajaran Islam. Nah, di Indonesia ketika pertama kali Indonesia merdeka, di sana sebelumnya disusunlah yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu sebagai satu kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri negara, yang itu sebenarnya secara tidak langsung mengadopsi Piagam Madinah. Di sana tidak ada namanya negara Islam. Jadi Indonesia ini negara yang dibangun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau saya memaknai Piagam Madinah itu menjiwai Piagam Jakarta. Lah, Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau begitu, negara Indonesia itu adalah sama dengan negara Madinah dalam anggaran, kalau itu disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi di sana tidak disebut sebagai anggaran kalau itu sebuah negara, maka disebutlah sebagai undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar itu di dalam negara kita, di negara kita itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau ada banyak saudara-saudara kita itu negara Indonesia itu bukan negara Islam secara formal, memang betul. Tapi negara Indonesia adalah negara salam. Ya, karena itu dituntunkan oleh Rasulullah gitu. Nah, sebagian saudara-saudara kita ini apa kira-kira ngaji ini durung tutup gitu, selalu mengatakan begitu gitu. Nah, kita ini negara salam, Darussalam, bukan Darul Islam gitu, bukan Darul Islam. Nah, karena itu Darussalam, maka banyak mengacu kepada nilai-nilai hukum Islam. Ini secara cepat bahwa ternyata dari Undang-Undang Dasar 1945 termasuk yang merupakan amandemennya, ya, maka semua itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya kemarin itu ketika di masjid ini ada tanya jawab, saya kebetulan pulang dari ceramah, saya setel, ada pertanyaan pada Habib siapa saya tidak tahu waktu itu, bahwa tentang salaman gitu. Dia ditanya, jawabannya ya kita melihat hukum sesuatu tidak hanya apa yang diperintahkan, apa yang ada di dalam hadis atau Quran, tapi adakah dalam hadis dan Quran itu yang melarang gitu. Jadi harus dua-duanya itu. Kalau ada hadis yang memerintahkan, kemudian ada hadis yang tidak melarang, umpamanya, maka salaman itu mubah gitu. Jadi mubah. Makanya kalau kita ini biasanya kan hanya melihat hadis ini sahih ora gitu ya. Tapi kalau di dalam pandangan ulama Indonesia tidak begitu. Adakah larangan dalam hadis itu gitu. Nah, kalau tidak ada larangan, di sini juga tidak ada perintah yang konkret, berarti disitulah menjadi hukum yang mubah. Nah, di Indonesia semua hukum yang ada adalah mengacu kepada undang-undang dasar.
1945. Kalau tidak mengacu, maka akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi sekarang undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, maka dia itu bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Maka bisa dibatalkan pasal itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar. Jadi apa prinsip Undang-Undang Dasar? Kalau kita mengacu bahwa Undang-Undang Dasar 1945, di situ ada diilhami oleh Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta diilhami oleh Piagam Madinah. Berarti kalau begitu, ya, kita berpikirnya bahwa undang-undang yang dibuat itu ada prinsip. Dalam Islam ada 7 prinsip. Ya, secara garis besar prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, ya, prinsip kesetaraan. Kemudian prinsip rahmah, ada 7 itu. Nah, kalau nanti ada waktu ngaji setelah hari raya bisa saya jelaskan itu. Cuma prinsip itu. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengacunya pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tidak mengacu kepada ajaran Islam secara normatif, tapi prinsip-prinsip. Dan 7 prinsip itu diangkat menjadi prinsip umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Menjadi prinsip umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, undang-undang yang ada di Indonesia harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar. Nah, kalau sudah begitu, di Indonesia ini ada undang-undang yang namanya undang-undang yang normatif Islam. Jadi normatif Islam. Jadi sepersis dengan hukum Islam. Umpamanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Kemudian Undang-Undang tentang zakat, Undang-Undang tentang wakaf, Undang-Undang tentang bisnis syariah. Itu semua mengacu kepada norma hukum Islam. Tapi ada undang-undang yang tidak mendasarkan norma, tapi berdasarkan nilai. Jadi nilai. Jadi kalau berdasarkan nilai, berarti tidak normanya, tapi yang diambil nilainya. Semua undang-undang yang ada di Indonesia itu mendasarkan kepada nilai keislaman, nilai ajaran Islam. Ya. Nah, contohnya undang-undang tentang perlindungan anak, ya. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang trafficking, undang-undang tentang lalu lintas. Itu nek digoleki dalile ya gak ono gitu loh. Masa undang-undang lalu lintas itu digoleki dalile ya ora nemu. Tapi ya sebenarnya ada dalilnya itu, cuma tidak langsung. Kalau kita membaca surat Yasin, kan di sana ada ayat wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil hakim, dan seterusnya. Gusti Allah nyiptakno alam. Nah, Gusti Allah langsung membuat undang-undang alam yang disebut dengan natural law. Nah, situ sekaligus disebut sebagai sunnatullah. Jadi Allah menciptakan alam, tidak hanya menciptakan, ditoto iki melakuni bumi lewat endi, melakuni bintang lewat endi, melakuni bintang lewat endi, lah makune bulan ya lewat endi, ya apa carane supaya selamat ora tabrakan gitu ya. Nah, di sini yang kita mesti memahami nilainya. Nah, dari situlah maka ya undang-undang lalu lintas itu juga begitu. Kalau dulu di negara Arab belum ada pembicaraan tentang undang-undang lalu lintas. Soalnya ombo kendaraan titik gitu lah. Nggak perlu undang-undang gitu, nggak ono untuk tabrakan itu nggak ada gitu. Nah, kalau sekarang ya perlu dibuat itu, dilihat dari nilainya. Undang-undang tentang lalu lintas supaya ora tabrakan ya opo gitu. Diaturlah supaya oleh numpak sepeda motor orang nganti anu kudu gawe
helm. Lah helmnya santri goblok putih gitu ya. Itu alasannya santri lek gawe helm. Mana helmnya? Ini Pak gitu. Nah helmnya santri itu lah helmnya wong Bali sehingga itu helmnya wong Bali gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, karena waktunya sudah habis. Sebenarnya saya tertarik kalau kita ini menerapkan hadis Nabi, man sholla sholatas subhi ma'al jama'ati tsumma qa'ada bi dzikrillah hatta tatlu as-syams tsumma sholla rak'ataini faka'annama hajatan tamatan au umratan wahidatan. Sapa wong sing salat subuh berjamaah seperti kita tadi, tsumma qa'ada bi dzikrillah, kemudian duduk zikir marang Gusti Allah hatta tatlu as-syams, sampai matahari terbit gitu. Tsumma shalla rak'ataini faka'annama hajatan tamatan au umratan wahidatan. Duduk berzikir sampai matahari terbit. Sekarang ini sudah matahari terbit gitu. Salat 2 rakaat pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh gitu. Hadisnya ini sahih gitu. Hadisnya sahih gitu. Cuma kita kan tidak pernah begitu ya. Itu perlu di Masjid Jami' ini dibudayakan gitu ya. Umpama ndak iso saulan saben dina ya seminggu pisan. Nek iso seminggu pisan ya saulan pisan. Nek saulan pisan ka iso ya setahun bisa. Nek iso setahun pisan ya anu mati ya. Jadi ini perlu kita terapkan baik itu individu maupun berjamaah. Karena sekarang ternyata banyak masjid-masjid kecil itu sudah mentradisikan ini, Pak. Di antaranya saya kalau hari Jumat itu di Masjid Nur Batu itu 3:30 sudah dijemput ya. Kemudian ngimami sholat, kemudian ngaji, wiridan, ngaji, kemudian sholat duha, Pak. Gitu. Berjamaah, itu jamaahnya kira-kira 3 shaf. Gitu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak karena tidak kelihatan. 3 shaf, Pak. Ya sholatnya sholat duha berjamaah gitu. Nah apa perlu di masjid ini nanti setelah hari raya juga begitu ya, dilaksanakan seperti itu. Cuma imamnya tidak kuat gitu ya. Nah itu perlu dibudayakan. Kalau kita tidak membudayakan ya dalil itu sekedar nemplek di kitab gitu loh. Tapi tidak pernah dilaksanakan gitu. Nah pahalanya apa? Seperti orang pergi haji gitu. Seperti orang pergi haji. Cuma kemarin itu saya mendatangi seorang takmir Masjid Jami' gitu, Masjid Kuba gitu. Dia pulang umroh gitu. Nah, gimana kalau kita ini bagi orang-orang yang tidak punya gitu. Kalau Nabi mengatakan satu ketika ditanya oleh sahabat ketika Nabi di Madinah, saya ini kepingin umroh Nabi. Cuma saya ini tidak punya dana untuk umroh. Sudahlah, salat saja di Masjid Kuba itu. Sama 2 rakaat di Masjid Kuba itu sama dengan umroh 1 kali. Lah sampai kalau ke Bareng ya tidak perlu ke Masjid Kuba sana. Cukup di Masjid Kuba Bareng gitu. Saya guyoni begitu, tertawa semua orang. Lah kalau kita yang tidak perlu ke Masjid Kuba rono, Masjid Jami' padha ae gitu. Jadi 2 rakaat salat sunnah di Masjid Jami' itu sama dengan umroh 1 kali. Cuma padha ganjarane tapi prakteknya ora padha ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin karena bab seperti ini adalah tidak bisa selesai 1 kali pertemuan ini kalau menggunakan istilahnya Pak Profesor Syuhada ini ya banyak pertemuan. Maka kalau memang ada pertanyaan monggo ya. Kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Bapak Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggarisbawahi petunjuk dari Yai. Kami rasa kalau saya mati sama dengan ada baju tapi nggak dipakai. Mengapa?
Saya rasa tiap hari Jumat sudah diawali oleh Bapak Haji Mukson sujud tilawah. tilawah. Ya, sujud tilawah. Nah, kami rasa alangkah baiknya di jame ini ya perlu entah hari apa diadakan demikian agar kita bisa menikmati sama dengan berumroh. Demikian. Sama dengan itu apa? Lebih baik satu kali daripada tidak seumur hidup sholat tasbih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan pertanyaan tapi setuju gitu Pak. Jadi takmir harus merespon gitu ya. Ada yang lain monggo Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bila bapak-bapak kami persilahkan. Ya karena ini materinya materi yang negoro gitu Pak. Jadi saya khawatir salah paham gitu. Ya, jadi materi negara jadi ya ora takon gitu. Lemati ibadah mesti takon soalnya gelute ndek ibadah tok. Tapi belum bicara tentang masalah kenegaraan. Padahal ajaran Islam itu juga bicara masalah kenegaraan gitu. Ada yang lain Bapak? Ibu? Ya. Kalau tidak ada, apakah kita terus meninggalkan tempat sholat sendiri-sendiri atau sholat berjamaah? Nanti kalau sholat berjamaah nanti akan ada pembahasan kiai-kiai hukumnya sholat jamaah duha itu kayak apa. Nanti mesti ada rentetannya ke sana itu gitu. Tapi ya kalau saya jamaah duha itu ya sama dengan riwayatnya taraweh gitu. Ya, riwayatnya taraweh itu kan begitu. Zaman Nabi tidak ada berjamaah. Ya taraweh itu pada masa sahabat Umar. Karena orang-orang ini sudah setiap Ramadan kok selalu kumpul di masjid. Timbangannya dewe-dewe dijak sholat bareng 20 rakaat. Lah engko lek wis mari sholat 20 rakaat kok moro mule anggo di omah durung mesti sholat witir, dijak sholat witir pisan 3 rakaat gitu. Nah kalau sudah sholat witir 3 rakaat ya sudah ditutup amal itu. Nah kalau kita nanti mau sholat malam ya jangan sholat witir lagi ya sholat malam gitu saja gitu ya. Kita mengawali sholat hari itu ya mulai sholat malam kita jam 3 itu gitu. Kalau kita mau sholat malam. Tapi kalau kita mau menutupnya nanti malam ya enggak apa. Cuma khawatir itu engkau bengi ora iso tangi gitu. Karena apa? Kita sudah sengaja tangi tapi lain untuk bal-balan iso tangi gitu loh Pak. Tapi lain tidak sembahyang bengi ora iso tangi gitu. Itu kebiasaan kita itu. Ya kecuali jamaah masjid jame kan gitu ya. Jamaah masjid jame itu ya untuk bal-balan ya sembahyang wengi kan gitu. Sungkan karo Gusti Allah mosok nonton bal-balan iso tangi tapi sembahyang wengi ora iso tangi. Mumpung ana alasan nonton bal-balan salat wengi dhisik. Sungkan kula niki karo Gusti Allah. Niku lek jamaah masjid jame. Mbuh masjid jame endi? Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Al-Fatihah.